Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Mitra Sejati RSUD Panembahan Senopati. Gimana kabar? Ketemu lagi dengan Anggra di Warto Paseban, Warnaning Carito Panembahan Senopati Bantul. Seperti biasa, hari ini Anggra ditemani. Kalau biasanya hanya satu orang, tapi kali ini ditemani oleh dua orang. Sri Kandi dari RSUD Panembahan Senopati. Ada Dokter Sita. Halo dokter. Gimana kabar? Halo Mbak Anggra, baik kabarnya. Iya. Semoga Mbak Anggra juga baik. Semangat sehat. Luar biasa. Ya, Dokter Sita adalah seorang kepala bidang keperawatan dan penjaminan mutu di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Sri Kandi kita yang kedua ada Ibu Rohayati Masitoh atau biasa saya panggil Bu Titin. Iya. Halo Bu Titin, gimana kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Anggra. Sehat selalu juga buat Mbak Anggra. Iya, semangat ya Bu. Semangat. Oke, Dokter Sita dan Bu Titin, hari ini kita akan banyak ngobrol tentang salah satu gerakan yang sudah disosialisasikan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, betul ya? Iya. Namanya adalah gerakan Semar Kompas. Iya. Ini sebenarnya agak-agak mesti inget-inget gitu, Semar Kompas gitu. Iya. Karena ternyata Semar Kompas itu adalah singkatan ya dok. Iya. Singkatan dari gerakan senyum, empati, ramah, kemudian komunikatif, aman dan puas. Panjang. Punya Semar filosofi Kompas ya. sendiri. Ternyata ada filosofinya. Boleh cerita sedikit dok tentang gerakan Semar Iya. Kompas ini? Ya, terima kasih Mbak Anggra. Selamat pagi, selamat berjumpa di podcast ya Paseban ya. Dari Rumah Sakit Panembahan Senopati yang tentunya kesempatan ini adalah kesempatan yang baik ya untuk menyampaikan tentang ada hal yang baru di Rumah Sakit Panembahan Senopati, di mana kami di bidang keperawatan ya terutama kami menggerakkan teman-teman perawat dan bidan ini dalam satu gerakan yaitu Semar Kompas. Di sana memang bertujuan untuk memperbaiki mutu layanan kami di bidang keperawatan dan kebidanan. Oke. Nah, Jadi lingkupnya keperawatan dan kebidanan. iya, karena bidang saya di bagian itu Mbak Oke. Anggra. Apakah ada kemungkinan nanti dikembangkan? Ya, tentunya ini sangat terbuka luas ya, karena apalagi masalah komunikasi itu tidak hanya di teman-teman bidan dan perawat, tapi hampir semuanya dari depan pasien mendaftar sampai pulang. Bahkan secara internal kita antar Karyawan. bidang bagian antara pemberi profesi pemberi layanan itu juga membutuhkan komunikasi. Yes. Iya, gitu. Sebenarnya data-data yang melatar belakangi kenapa kok sampai kita punya gerakan ini. Ini kan gerakan yang memang diinisiasi oleh bidang keperawatan ya. Betul. Kayak Dokter Sita ya. Iya. Ya, gini Mbak Anggra, Rumah Sakit Panembahan Senopati itu kan mempunyai indikator kinerja utama NDR, needed rate, Yes. atau angka kematian lebih dari 48 jam pasien yang dirawat. Oke. Nah, itu merupakan indikator kinerja utama yang mendukung visi misi Bupati Bantul ya. Nah, di needed rate itu sebetulnya menggambarkan suatu mutu layanan rumah sakit. Itu digambarkan dari sana ya. Dan yang menentukan untuk nilai NDR ini bagus ya, kita mempunyai target 19 per mil di akhir Renstra 2026 ya. Ini salah satunya adalah tentang asuhan keperawatan dan kebidanan. Itu mendukung untuk mencapai angkanya menjadi bagus jadi itu menunjukkan kualitas dari suatu mutu rumah sakit. Dalam memberikan asuhan teman-teman perawat dan bidan itu salah satunya itu di standarnya juga harus menerapkan komunikasi efektif. Itu kenapa sebetulnya gerakan Semar Kompas itu memang intinya adalah memberikan bagaimana teman-teman perawat bidan itu mengimplementasikan, memberikan komunikasi efektif ke pasien. Ya, kami masih ke pasien dulu ya. Meskipun nanti juga akan berkembang juga ke PPA atau pemberi
asuhan yang lain. Nah, ini kita itu dari data-data yang ada di keperawatan dan penjaminan mutu. Yang pertama nilai IKM kita, Mbak, indeks kepuasan masyarakat atau kalau kita kan ngambilnya dari langsung ke pasien ya, indeks kepuasan pasien. Itu mereka bisa mengakses di mana aja ya pasien itu, karena di mana-mana tersebar barcode. Jadi mereka bisa mudah untuk mengisikan kepuasan mereka. Ini kita masih di bawah ya, di bawah target Kabupaten Bantul. Masih di bawah ya? Iya, target Kabupaten Bantul itu tinggi, 88,26. Sedangkan ya, kita 85,56. Oke. Sedikit lah ya. Ya, tapi tetap kurang ya. Karena ya, di situ betul, ada unsur perilaku, Mbak, di sana. Di unsur IKM itu. Kemudian yang kedua, nilai insiden keselamatan pasien ya, angka kejadian insiden keselamatan pasien itu memang kita harapannya semakin hari ya semakin turun ya. Karena ini menggambarkan juga suatu mutu, implementasi mutu layanan rumah sakit itu dijalankan enggak. Di tempat kita itu dari semester 2 tahun kemarin ya sampai semester tahun ini itu dari 88 meningkat menjadi 140-an meningkat. Cuman Mbak, jangan khawatir dulu. Karena ini juga kita sedang membudayakan budaya untuk melaporkan. Jadi melaporkan hal-hal yang kejadian yang tidak diinginkan, tidak kejadian yang nyaris cedera, yang potensi cedera itu wajib dilaporkan. Jadi biar ada tindak lanjutnya. Jadi kita akan mencari apakah di insiden keselamatan pasien itu memang ada faktor komunikasi di sana. Karena memang pasti adalah kayak gitu. Komunikasi itu hal yang mendasar banget. Kemudian tentunya di keperawatan kebidanan itu kami juga sering ya mendapat masukan ya, komplain ya. Sebenarnya komplain itu masukan itu sangat berarti buat kami untuk perbaikan, dan ini bukti kepedulian masyarakat pasien untuk perbaikan Rumah Sakit Panembahan Senopati. Sebagian besar memang masalahnya di komunikasi. Ya sewu ya, perawatnya yang nggak ramah, judes, galak. Itu masih menjadi keluhan utama dari pasien-pasien kita. Ya. Tentunya harapan ke depan tentunya kalau pasiennya kita itu puas, kita dengan perbaikan pasiennya itu akan loyal ke kita. Ya, kita visi kita akan menjadi rumah sakit yang unggul dan menjadi pilihan masyarakat. Ya, itu mendukung ke situ, Mbak. Gerakan kita. Seperti itu. Dok, ini berarti yang kita lakukan sekarang ini adalah semacam training begitu ya? Semacam training untuk perawat dan bidan terlebih dahulu gitu ya? Jadi mereka diberi pelatihan berkaitan dengan materi utamanya adalah komunikasi begitu ya. Nah, ini dilaksanakan di rumah sakit atau bagaimana ini, Dok? Teknis terkait itu? Iya. Kebetulan ya Mbak ya, kita itu tidak hanya berdiri sendiri kan Rumah Sakit Panembahan Senopati, tapi kita itu bermitra. Salah satu mitra kita adalah mitra di hal pendidikan, karena kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik teman-teman junior kita untuk dalam praktek dalam praktek ya. Makanya tidak heran kalau kita di rumah sakit juga menjumpai teman-teman yang baru berpraktek. Nah, dalam gerakan ini kita menggandeng stakeholder ya, mitra kita yaitu Stikes Surya Global. Kita mengadakan pendekatan karena kita juga sudah terpayungi oleh MOU atau perjanjian kerjasama. Dan setelah kita melakukan pendekatan dan kita berkoordinasi untuk kegiatan in-service training ya, atau pelatihan untuk melatih teman-teman kita sementara di 3 area dulu ya Mbak ya, karena perawat bidan itu banyak banget sekali. Ya, itu kita memilih 3 area, yaitu di poliklinik ya, itu ada 45 perawat, kemudian di HD Antasena itu ada 36, kemudian di Parikesit
atau ruang rawat ya. Ruang rawat inap, Ruang karena rawat itu inap. kita anggap mewakili karena dia ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Oh, oke. Ada 16 orang dan Oke. kita juga mengikut sertakan perwakilan dari setiap ruangan. Oh, jadi sekitar begitu. 120. Dalam satu angkatan kemarin Iya. itu ada 120 yang dilatih. yang sudah mewakili ya, asumsinya Iya, sudah kan ada mewakili yang beberapa lainnya juga. ya. Nanti betul. gelombang berikutnya kita latih lebih lagi, Oke. lebih menyeluruh. Ini sama kita bekerja sama dengan Psike Surya Global, kita membahas. Kemudian ada kesepakatan yang bagus, Mbak. Kita berterima kasih karena Psike Surya Global itu memfasilitasi kita dari segi penyiapan narasumber. Lokasi, Mbak, kita pelatihannya 120, kita di sini belum iya, punya aula tempat kita ya. mungkin tidak cukup ya. Kemudian untuk kita di 120 pelatihan juga orang. ada tempat-tempat, ada kita bagi menjadi 8 kelompok. Jadi Oke. ada skill lab atau Oh praktek. iya. Di sana Dengan juga ada. instrukturnya juga sudah disiapkan. Disiapkan sana. Oh, Waktu luar praktek biasa. tapi kita berkolaborasi Oke. bersama dengan tim asesor kompetensi dari kita. Oh, begitu. Iya, jadi pelatihannya Iya, itu iya, dari iya. pagi sampai sore karena kita sehari ya. di sana semuanya difasilitasi sana. Kita berterima kasih ya, ini suatu bentuk kerjasama Wah, luar biasa. yang indah. Kemudian dari pelatihan ini juga dilakukan seperti evaluasi biasa, evaluasi pre-test dan post-test. Oh ya. Awalnya untuk dari mengukur 12 ya. soal itu rata-rata 6,07. Berarti Habis memang itu, butuh ya. iya, Harus dilatih habis itu. pelatihan Oke. itu 11,4. Wah, ada peningkatan yang peningkatan signifikan. cukup bagus. Iya, Jadi iya. meskipun sebetulnya ilmu ini diberikan saat teman-teman perawat itu kuliah atau melaksanakan pendidikan, tapi mungkin berjalannya waktu perlu di-refresh. Betul sekali, Dok. Oh, ternyata penting sekali ya, Dok. Ini ya, kemampuan komunikasi efektif, apalagi kita dalam rangka untuk memberi asuhan begitu ya kepada pasien supaya tidak memunculkan angka aduan, angka komplain, kemudian juga insiden, kemudian gitu ya. meningkatkan Wah, kepuasan. itu bisa meningkatkan kepuasan luar biasa. Kayaknya itu basic sekali ya. Basic. Kemampuan dasar yang memang harus dimiliki oleh seluruh petugas utamanya di rumah sakit ini ya. Karena kita berkaitan dengan pelayanan langsung dengan pasien gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuma dengan pasien aja ya, karena antar pegawai juga itu perlu ya, Bu ya. Oh, iya. Bu Titin ini kayaknya yang lebih karena Bu Titin ini yang langsung ketemu dengan teman-teman perawat dan bidan ini. Ini gimana ini, Bu? Kemudian nanti kalau ada monitoring dan sebagainya, evaluasi sampai dengan RTL ini bagaimana ini? Oke, makasih banget. Jadi memang kita sepakat ya bahwa dalam pelatihan ini mohon maaf tidak sekedar udah dilatih nih, kemarin tadi disampaikan Dokter Sita hasilnya sangat memuaskan itu ya, karena capaian evaluasi post-testnya tinggi. Iya, betul. Memulai dari ini kita ingin harus ada evaluasi karena kan komunikasi ini ada implementasinya bagaimana, tidak hanya hasilnya ya, pengetahuannya udah meningkat nih, tapi perilakunya nggak berubah. Ya? Betul, perilakunya nggak berubah. Nah ini kan ini satu PR besar. Sehingga kita ada tim, Mbak, tim untuk monitoring dan evaluasi. Nah kebetulan tim ini adalah orang-orang yang sudah memiliki kompetensi untuk dalam hal bagaimana mereka bisa menilai seseorang ini apakah sudah menjalankan sesuai dengan standar atau belum. Nah teman-teman ini adalah para asesor kompetensi perawat dan bidan. Kami kebetulan punya 16, Mbak. Nah, luar biasa memang. Sudah punya 16 orang yang sudah ya, tersertifikasi. Betul, mereka asesor kompetensi ya. Asesor kompetensi yang mereka sebenarnya selama ini sudah biasa menilai perawat untuk menilai kompetensi teman-teman perawat dan bidan. Nah, itu yang kita rekrut dalam tim. Nah, tentunya dalam evaluasi agar jelas ya, tidak hanya lihat Mbak Enggra baik apa enggak ya, kayak gitu enggak. Kita menyusun instrumennya, betul, Mbak. Nah, instrumen ini kita disusun bersama oleh bidang perawatan dan tim mensepakati tentunya sesuai dengan apa yang sudah dilatihkan. Artinya instrumennya sejalan dengan materi yang sudah diberikan dan apa yang perilaku yang ditargetkan gitu. Setelah itu jadi, kemudian kita lakukan untuk monitoring dan evaluasi. Nah, evaluasinya ada 2, Mbak. Kita mengevaluasi dari sisi petugasnya. Nah, petugasnya kita lihat nih bagaimana mereka komunikasi. Nah, habis itu kita juga melihat dari sisi pasien.
Oh, yang diberi. Betul, yang diberi ya. Mereka ngerasain asuhan enggak gitu ya gitu Iya. ya. Takutnya nanti gini, wah kayaknya udah bagus tapi ternyata pasien masih kurang tuh gitu ya. Nah, jadi artinya seimbang ketika nanti kita sudah level seperti ini, pasiennya harusnya merasa puas. Nah, ini jadi dua sisi kita evaluasi semuanya, baik petugas apakah sesuai dengan standarnya dia komunikasi, dari si pasien apakah dia puas mendapatkan komunikasi dari perawat dan bidan dengan standar yang sudah kita berikan. Targetnya jadi prosesnya ini in service training mulai dari pre kemudian dilaksanakan lalu post lalu ada monitoring sampai dengan evaluasi lalu RTL-nya. Iya, gitu dan ya. RTL kami adalah ini tidak hanya berhenti di evaluasi pasca pelatihan, tapi menjadi program yang rutin dan periodik. Nah, jadi tidak hanya pasca pelatihan harus ada monitoring ya, enggak, tapi ini adalah nanti menjadi program yang periodik yang harus dilakukan oleh teman-teman. Jadi mereka tidak hanya sudah selesai ya saya dimonitoring gitu. Balik lagi nanti dia. Nah, kita berharap ini jadi satu evaluasi yang periodik. Karena tanpa evaluasi yang periodik, kata seperti yang sampaikan Dokter Sita, komunikasi itu didapatkan dari kita sekolah loh ya. Cuman karena mungkin monitoring dan supervisinya kurang optimal, nah sehingga mereka lupa. Pokoknya kerja ya udah kerja aja gitu. Jadi kita punya rutin nanti akan diprogramkan secara periodik oleh teman-teman. Oke, kemudian berarti nanti program itu munculnya di mana? Di unit mana? Programnya ada di kami tentunya. Tetap ada di bidang keperawatan dan penjaminan mutu, tapi kami memiliki tim yang untuk melakukan itu bersama dengan kami. Terkait program in service training ya. Berarti itu nanti efeknya adalah ke UUD dong, ujung-ujungnya. Oh siap, betul Mbak Anggra. Ya, Bu, di ya. kami di Remonnya sudah diatur Mbak Anggra sebenarnya. Gitu. Dulu dari awal kami sudah mengatur tentang itu, bagaimana perilaku itu akan bisa menaikkan insentif kita atau menurunkan karena dia dipotong karena tidak menjalankan standar. Cuman karena belum ada instrumen yang pasti, saya teman-teman kan nggak enak ya. Aduh ini tak kasih nilai berapa ya? Jadi masih ragu-ragu. Nah, dengan adanya instrumen monitoring evaluasi yang jelas ini, maka yang tadi sudah diwadahi dalam regulasi ini kita bisa mudah untuk menerapkan. Titin nih ya. Nggak dapat 10 nih, harusnya dapat 9 aja skornya. Ada dasarnya gitu. Jadi kan sudah, itu ya dok ya. Menjadi semangat juga untuk menerapkan. Sudah ada wadahnya, kebetulan sudah diatur oleh rumah sakit di Remunia Keperawatan dan Kebidanan. Oke, luar biasa ya. Sampai ke situ sudah disiapkan. Luar biasa ya. Memang ini pentingnya komunikasi efektif ini ya. Sebenarnya mungkin teman-teman perawat dan bidan itu juga dulu sudah pernah di training ya. Sudah. Mungkin karena ya itu tadi mungkin monitoring supervisi dan masih mungkin minimalis begitu ya, sehingga mungkin efeknya ya sampai sekarang masih muncul saja aduan, komplain dan peningkatan IKP, bahkan penurunan IKM gitu ya Bu ya. Wah menarik sekali ini ternyata Mitra Sejati. Ini salah satu program yang ada di RSUD Panembahan Senopati, salah satu gerakan namanya Semar Kompas. Ya ini dalam rangka untuk kami juga meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit, dan tentunya ini membanggakan kami jikalau nanti Mitra Sejati juga merasa puas akan pelayanan kami. Bukan begitu ya dok? Iya pasti. Semoga pasien nggak cuma puas nanti Mbak, kita tuh tujuannya pasien loyal. Tujuannya pasiennya loyal gitu ya. Dan ini awalnya mungkin hal yang baru ya, teman-teman perawat bidan nanti di monitoring, dievaluasi. Tapi mungkin awalnya memang dari situ. Nanti kalau udah menjadi kebiasaan nanti akan menjadi budaya. Dan itu akan itu menjadi hal yang terinternalisasi gitu ya. Iya betul, menjadi budaya yang sangat baik dan memang harus dikembangkan gitu ya. Oke dokter dan Bu Titin, mungkin sebelum kita penutupan ada yang mau disampaikan dulu buat teman-teman Mitra Sejati RSUD. Iya, terima kasih Mbak Anggra. Ya, terima kasih tentunya untuk Mitra RSUD. Ya, kami selama ini berterima kasih karena teman-teman mitra dari RSUD mempercayakan pelayanannya kesehatan kepada kami, dan tentunya kami di sini tidak diam saja karena kami juga merupakan rumah sakit milik pemerintah. Kami harus selalu berbenah diri untuk memperbaiki layanan, dan tentunya kami terbuka dengan bentuk-bentuk usulan, masukan, bahkan komplain, bahwa di situ di komplain-komplain itu tidak kami diamkan, tapi juga kami segera kita
tindak lanjuti dan sampai seperti ini kita membuat suatu gerakan kayak gitu. Dan mungkin Mbak menambahkan Mbak dari nilai IKM yang sudah dievaluasi sebelum implementasi dan setelah implementasi ya. Itu dari poliklinik ya. Itu IKM kita itu dari 87 naik menjadi 89. Naik ya Dok, artinya ada. Kemudian dari Parikesit udah bagus 93, ini naik menjadi 94. Oke, itu perwakilan dari ruang rawat inap ya. Kemudian dari hemodialisa dari 81 naik menjadi 83. Oh, IKM hemodialisa itu mewakili unit khusus ya. Unit khusus ya. Kemudian untuk kejadian insiden itu juga di poliklinik maupun di poliklinik mengalami penurunan. Kemudian di HD tidak ada kejadian insiden ya selama ini. Kemudian yang di Parikesit terukur naik. Cuman ini sebentar Mbak Anggra. Kaget naiknya. Kok naik ya? Kok insidennya malah naik gitu kan? Kami melakukan analisis tentang jenis-jenis insidennya apa. Dan itu ada kenaikan, itu tidak berhubungan, yang pertama tidak berhubungan dengan komunikasi. Ada hal dan lain tidak ya? berhubungan di ruang Parikesit, di teman-teman perawat dan bidan. Kami kan sasarannya perawat dan bidan. Itu terjadi di tempat sebelum, ada di yang lainnya dan diketahui di tempat ruang rawat sehingga bisa dicegah terjadinya akibat dari insiden itu. Jadi bisa langsung ya. Bisa. Jadi mereka ada kewajiban untuk melaporkan, termasuk potensi cedera. Hal sepele misalnya ada kabel ngelewer yang mungkin resiko untuk jatuh atau kayak gitu dilaporkan Mbak. Jadi naik ini tidak kita evaluasi, kita analisis lagi. Itu ya. Tidak, kok naik gitu ya? Kok naik? Ternyata kita ini budaya untuk melaporkannya juga semakin baik. Artinya kepatuhan perawat dan bidan untuk melaporkan juga jadi memang kami kita jadikan target Mbak. Mereka harus melaporkan. Jadi mengapa tadi naik itu ya kita cermati. Karena laporannya itu semakin ya, baik. Semakin baik ya. Justru berbahaya kalau tidak melaporkan. Betul. Oke, luar biasa ya. Ini pentingnya komunikasi efektif yang memang harus diterapkan, utamanya di bidang pelayanan seperti kita ini, gitu ya, Bu Titin ya dan Bu Sita ya. Oke, baik, kayaknya hari ini kita cukup. Dokter Sita dan Bu Titin, terima kasih sekali waktunya, luar biasa ini menyempatkan untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing pengetahuan ya untuk teman-teman yang lain. Oke, Mitra Sejati RSUD Panembahan Senopati, Gerakan Semar Kompas. Tadi sedikit sudah kita sampaikan, mudah-mudahan ini menambah informasi buat kita dan semakin yakin untuk tetap berobat di RSUD Panembahan Senopati karena kami selalu berbenah dalam rangka meningkatkan kualitas di pelayanan RSUD Panembahan Senopati. Sampai ketemu di kesempatan mendatang bersama dengan Anggra. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh.